Shalom teman-teman semua. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih bisa belajar kembali ya di impromptu, belajar sekolah sahabat kita bersama di pelajaran yang keenam. Kita sudah masuk pelajaran yang keenam dengan judul Dua Saksi ya. Dua Saksi ini adalah lanjutan dari pelajaran yang kelima dan seperti biasa ini juga adalah lanjutan dari seri bacaan kita sebenarnya di kemenangan akhir gitu ya. Jadi jangan lupa saudara-saudara untuk pelajaran kali ini pasal 12 sampai 17 ya di kemenangan akhir. Itu adalah apa namanya paralelnya lah dengan pelajaran ini ya yang Ya, ditulis oleh Mark Finlay. Jadi jangan lupa dibaca dulu sebelum kita mengikuti ini supaya lebih enak gitu kan. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan doa gitu. Mas Jansen bisa pimpin kita di dalam doa. oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan pengertian, karena kami ini lemah, kami ini bodoh. Biarlah Engkau saja, ya Roh Kudus, yang membuat kami mengerti, sehingga pelajaran ini menjadi manfaat bagi kami, pengharapan bagi kami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. 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 Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita ya, saya akan sedikit review kembali ya. Pelajaran yang lalu kita belajar tentang suatu era yang sangat penting, saudara-saudara, di dalam sejarah kekristenan, yaitu reformasi. Ya, reformasi. Nah, di pelajaran sahabat lalu kita membahas prinsip-prinsip, asas-asas. Ya, ada tiga sola yang adalah melatar belakangi pergerakan reformasi, begitu ya. Nah, tapi ternyata setelah reformasi, ya, itu tidak selesai, saudara. Tidak begitu saja. Wah, selesai merdeka gitu. Hmm. Kayak gitu ternyata. Happily ever after itu. Ya, happily ever after ya. Nggak kayak gitu ternyata. Ya. Ternyata sejarah membuktikan bahwa setelah reformasi pun masih ada pertentangan, masih ada persekusi. Yang ternyata itu masih dalam satu rangkaian nubuatan, begitu ya. Satu rangkaian nubuatan dan akan kita bahas di pelajaran kita yang keenam ya, pelajaran dua saksi. Nah, Mas Hansen, ini kita mau mulai dari mana dulu nih? Iya, dua saksi itu adalah nubuatan dari Wahyu 11 ya. Jadi Hmm, kita langsung aja buka Wahyu 11, Bil. oke. Mau bahasa Indonesia dulu? Bahasa Indonesia. Oke, nah ini ya. Dari ayat 3 aja, Bil. Oke. Saya akan baca ayat 3 dulu ya. Sampai Wahyu 6. 11 ayat 3 sampai 6. Oke. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Oke, ya. Ini menarik ya. Pertama kita lihat tokohnya dulu ya. Hmm. Ada dua saksi, kemudian ada dua kaki dian, ya kan? Hmm. Nanti saya akan sebut dua kaki dian ini dengan istilah menorah ya. Istilah yang lebih umum dalam bahasa Ibraninya menorah itu. Jadi kaki dian bahasa Ibraninya menorah. Oke. Hmm. Penglihatan Yohanes tentang dua saksi dan dua menorah ini sebenarnya adalah alusi dari Zakaria 4. Ya, ini Hmm. dijelaskan juga kan di pelajaran sekolah sahabat ya. Benar. Ya. Jadi dalam Zakaria 4 ayat 1 sampai 6 dan Zakaria 4 ayat 11 sampai 14, nah di situ Nabi Zakaria menceritakan kembali penglihatan tentang dua pohon zaitun dan dua menorah. Ya. Hmm. Ingat ya tadi menorah itu kaki Dian ya. Nah, sekarang kita buka Zakarianya aja langsung Bil. Aku terus dulu menorah gitu ya, supaya Menorah. bener kan ini menorah Ya, gitu. Kita buka Zakaria. Zakaria 4. ya. Nah, kita Kandi ya, Pak. langsung baca ke ayat 4 aja Bil. Mm-mm. Lalu berbicaralah aku kepada
lalu bicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, tuanku? Oke. Jadi di sini ternyata si Zakaria sendiri tidak Hmm, mengerti apa maksud nubuatannya. Zakaria sendiri bingung. Ya, dua pohon zaitun, dua menorah, itu artinya apa? Bingung. hmm, Ya, Zakaria tanya, artinya apa sih nubuatan ini? Dia tanya ke siapa? Dia tanya ke malaikat. hmm, Dia tanya ke malaikat. Kemudian malaikat itu menjawab di ayat 6. hmm. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah penjelasan malaikat terhadap Zakaria yang bingung apa arti nubuatannya. Ya. Hmm, Jawaban dari malaikat itu ternyata mengutip langsung kata-kata Tuhan. Oke, jadi malaikat nggak menjawab dengan kata-katanya sendiri. Malaikat menjawab dengan mengutip kata-katanya Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ah, penjelasan dari si malaikat yang mengutip kata-kata Tuhan ini, inilah penjelasan yang paling penting untuk kita ketahui tentang apa maknanya dua pohon zaitun dan dua kaki dian. hmm, Oke, jadi dua pohon zaitun dan dua kaki dian ini itu bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan rohku, dengan rohnya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita bayangkan menorah, kaki dian. Ya. Menorah itu bisa memberikan terang. Ya. Terangnya dapat dari mana? Terangnya dapat dari minyak yang dituangkan dari atas. hmm. Oke, bukan dari kekuatannya si menorah itu sendiri. Ya. Auto nyala gitu, Auto bukan? nyala, auto terang gitu. Enggak. Dia dapat kekuatan dari minyak yang dituang dari atas. Makanya menorah bisa nyala. Oke. Hmm, Seperti itu juga lah eh, apa firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu bisa menjadi terang kalau dia dapat kekuatan Roh Kudus dari atas. hmm. Nah, gitu ya. Jadi seperti menorah yang menyala dengan minyak dari atas, begitu juga firman Tuhan itu terang melalui Roh Kudus yang dari atas. Ya, sehingga nubuatan tentang pohon zaitun, menorah ya, ini sedikit banyak berhubungan dengan firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan. Karena itu adalah penjelasan langsung dari si malaikat sendiri dan malaikat mengutip langsung penjelasan dari Tuhan. Tuhan. Ya, Hmm. dan itu dikutip oleh Yohanes di kitab Wahyu. Gitu ya. Dan memang dalam perjanjian lama Alkitab itu sering membandingkan firman Tuhan dengan terang. Firman Tuhan digambarkan sebagai terang. Itu sering. Ayat yang sangat terkenal yang kita semua hafal, Mazmur 119 ayat 105. Coba tolong dibuka, Bil. Iya. Wah, ini scrollnya. Panjang nih. Pasal terpanjang di seluruh Alkitab ya. Ya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hmm. Ingat ya, setiap kali kita Mazmur bilang jalan itu maksudnya kehidupan ya, jalan kehidupan ya. Nah, di sini firman Tuhan ini diparalelkan dengan terang ya, gitu ya. Sehingga nubuatan tentang dua saksi, kemudian ada dua menorah, ya itu kurang lebih adalah tentang firman Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Wahyu 11-nya, Bil. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang tokohnya ya, tokoh dua saksi dan tokoh dua kaki dian. Hmm. Sekarang kita masuk ke ayat 5-nya. Nah, di ayat 5 sekarang ada alusi lagi, tapi sekarang bukan ke kitab Zakaria. Ya, kalau tadi Hmm. di ayat sebelumnya kan alusinya terhadap kitab Zakaria. Sekarang Iya. alusinya terhadap dua tokoh yang paling utama di Perjanjian Lama, ya, yaitu Musa dan Elia. Musa Hmm. dan Elia. Nah, kalau kita baca di Wahyu 11 ayat yang kelima dan yang keenam ya, di situ ada perubahan air menjadi darah. Hmm. Kemudian ada segala jenis malapetaka atau dalam bahasa lain tulah-tulah. Iya. Nah, itu jelas merujuk kepada Musa ya. Mengubah air menjadi darah, segala jenis malapetaka atau segala jenis tulah itu jelas merujuk kepada Musa. Kita Hmm. semua tahu kisahnya sejak kecil. Ya, kalau teman-teman mau baca ulang kisahnya, ya baca saja di Keluaran 7 ayat 14 sampai 18. Iya ya. Nah, Tulah-tulah itu ya. Waktu mereka mau ya. keluar itu ya. Nah, kemudian ada juga di ayat 5 itu ya ada api turun dari langit. Kemudian di ayat Hmm. 6 ada kontrol hujan. Kontrol hujan tapi bukan bukan dengan sesuatu yang natural, bukan dengan apa siklus hidrologi yang umum, tapi
kontrol hujan dengan kuasa yang supranatural gitu. Ya, kuasa dari Tuhan, kontrol hujannya. Nah, itu kan kisah Elia, ya, Iya. menurunkan api dari langit, mengontrol hujan supaya nggak turun atau mengontrol hujan supaya turun, meskipun itu di luar siklus hidrologi gitu. Itu kisahnya Elia. Sehingga di sini ada alusi terhadap Musa dan Elia ya. Ya, mungkin dicatat Bil, di ayatnya Bil, yang Musa Oke. itu eh, Keluaran 7 ayat 14 sampai 18. Ya. Supaya orang bisa cek memang sama gitu kisahnya. Walaupun itu semua orang udah tahu tapi Iya, iya. kita jangan take it for granted lah. Ya. Karena barangkali ada yang belum tahu kan gitu kan. Ayat Hmm. 14 sampai 18 Bil. Sorry. Ya, kemudian Elia itu kisahnya ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa Wahyu 11 ini mengalusi terhadap dua tokoh ini? Kenapa Wahyu 11 mengalusi terhadap Musa dan terhadap Elia? Hmm. Ya, memang apa hubungannya Musa dan Elia terhadap nubuatan dua saksi ini? Hmm. Nah, ini yang perlu kita pelajari pelan-pelan ya. Musa, Musa ini adalah tokoh yang mengingatkan kita terhadap masa lalu. Oke? Ya, Musa ini adalah tokoh yang mengingatkan kita pada perjanjian lama. Nah, itu dia ya, Musa. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kita bisa lihat dari dalam Alkitab itu sendiri. Ya, orang Kristen pada eranya Yohanes, Yohanes itu penulis kitab Wahyu ya. Orang Kristen pada eranya Yohanes itu menghubungkan Musa dengan pewahyuan perjanjian lama. Ya, ini mungkin kita harus baca ayatnya ya supaya lebih jelas ya. Coba buka Bil Matius 23 ayat 2. Hmm, ini perkataan dari Yesus sendiri nih. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Oke, ahli-ahli Taurat ini siapa? Orang-orang yang mengajarkan, menafsirkan perjanjian lama. Orang Hmm. Farisi juga begitu. Ya, ternyata dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menafsirkan perjanjian lama itu menduduki kursi Musa. Kenapa mereka dikatakan menduduki kursi Musa? Karena menurut pandangan Yesus ya, menurut pandangan Yesus, yang paling pertama menerima perjanjian lama dan membaca perjanjian lama dan menafsirkan perjanjian lama itu Musa sendiri. Hmm. Ya, jadi kalau kita bicara Musa, ya itu identik dengan perjanjian lama itu sendiri. Dialah orang yang pertama kali menerima perjanjian lama itu. Orang yang kemudian membaca perjanjian lama itu sedang melanjutkan pekerjaannya Musa. Kira-kira Iya. gitu. Melanjutkan kursinya Musa. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi ayat yang lain. Misalkan kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 17. Ya. Ah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lagi-lagi ya, Musa ini diidentikan dengan penerimaan perjanjian lama. Lagi-lagi seperti itu ya. Nah, jadi waktu Wahyu 11 membuat seperti sebuah rujukan kepada Musa, Hmm. itu sebenarnya adalah rujukan kepada perjanjian lama karena Musa ini mengingatkan kita dengan perjanjian lama. Seperti itu. Ya, dan ini bisa kita bandingkan juga dengan tradisi Yahudi. Nah, tadi aku ada kirim satu kutipan dari Misnah Bil, tolong di copy ke dokumen study note kita. Ya. Moshe kibel Torah misinai. Musa mendapatkan atau menerima Taurat di Sinai atau dari Sinai. Oke. U Mesara dan mentransmisikan le Yehoshua kepada Yosua. Vi Joshua dan Yosua li Zekenim kepada para tua-tua. Uzekenim dan para tua-tua li Neviim kepada para nabi. Uneviim dan para nabi Mesaruha mentransmisikan le Anshei Knesset Hagdolah kepada orang-orang dari perkumpulan besar. Nah, perhatikan, transmisi Taurat itu dari Tuhan dimulai pertama kali oleh Musa. Ya, ini menurut catatan dari Misnah. Sehingga kalau disebut Musa itu pasti perjanjian lama, Torah itu. Ya, tadi kita udah lihat dari catatan perjanjian baru dan tradisi Yahudi juga. Ya, sehingga jelas kalau alusi dari Wahyu 11 terhadap Musa adalah alusi terhadap perjanjian lama itu sendiri. Musa sebagai orang pertama yang mentransmisi, yang menerima perjanjian lama itu.
Itu Hmm. Musa. Sekarang tentang Elia, ya. Kalau Elia ini apa? Kalau Musa tadi tentang masa lalu, perjanjian lama, kalau Elia ini tentang masa depan, tentang masa depan, mengingatkan pada masa depan, ya. Hmm. Orang-orang Kristen pada eranya Yohanes, lagi-lagi Yohanes penulis kitab Wahyu ya, orang Kristen pada eranya Yohanes itu menghubungkan kedatangan Mesias dengan Nabi Elia, ya. Maksudnya apa? Nabi Elia ini adalah tokoh ya yang dalam apa istilahnya dalam konsep nubuat dia ini sebagai perintis jalan menuju Sang Mesias. Sebagai agen aktif yang mempersiapkan jalan Sang Mesias itu digambarkan dengan Elia. Hmm. Nah, itu ada buktinya di dalam Alkitab itu sendiri. Pertama kita lihat Lukas 1, Will, ayat 13 sampai 17. Lukas 1. Ya, ya saya bacakan ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Nah, kita tahu peran Yohanes Pembaptis ini apa? Mengabarkan akan datang Yesus Sang Mesias, ya kan? Mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias Yesus, membuka jalan bagi Sang Mesias Yesus, menjadi agen aktif kedatangan Mesias Yesus. Itu kerjaannya Yohanes Pembaptis. Dan menurut keterangannya Lukas, itu Yohanes Pembaptis mengerjakan itu. Dia sedang menggenapi perannya Nabi Elia. Hmm. Berarti dalam konteks apa orang Kristen pada eranya Yohanes ya, dan sebenarnya sampai zaman kita juga, kita harus paham bahwa Elia ini adalah sebuah lambang terhadap pekerjaan yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Pekerjaan yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Elia ini adalah sebuah lambang tentang pengharapan mesianik. Itu ya, itu berbeda dengan Musa. Kalau Musa tadi adalah melambangkan penerimaan perjanjian lama, penerimaan Torah. Kalau Elia ini adalah lambang apa pekerjaan yang mempersiapkan adanya mempersiapkan kedatangan Mesias, Hmm. ya, melambangkan pengharapan mesianik. Ya, ada ayat yang lain, ada Matius 17 ayat 10 sampai 13. Ayat 10 ya. Sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah bahwa murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis." Iya, dikonfirmasi ya oleh Yesus sendiri ya. Hmm. Memang Yohanes Pembaptis itu menggenapi Elia. Ya, kenapa dia menggenapi Elia? Ya karena dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Karena dia adalah orang yang menjadi agen aktif untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Ya, sekali lagi, Elia itu adalah lambang pengharapan mesianik. Itu ya. Dan kita sendiri tahu Mesias itu ya digenapinya di mana? Di perjanjian baru. Hmm. Ya, sehingga kalau Elia ini adalah lambang pengharapan mesianik dan pengharapan mesianik itu adalah sesuatu yang digenapi di perjanjian baru, maka Elia ini adalah lambang terhadap perjanjian baru. Kalau Musa itu lambang perjanjian lama, Elia adalah lambang perjanjian baru. Gitu ya. Kalau mau kutipan dari tradisi Yahudi, itu ada juga ya. Mungkin kita nggak usah baca, tapi catat aja, Bill. Dalam Midras Rabbah, eh, Levitikus 34 ayat 8. Nah, Levitikus apa Imamat? ya, 34 ayat 13 ayat? 8. Imamat 34 ayat 8. Oh, sorry. Ya, kemudian lagi dalam Midras Rabbah Rut 5 ayat 6. Nah, jadi tradisi Yahudi juga mengkonfirmasi bahwa Elia ini adalah lambang bahwa pekerjaan terhadap Mesias itu sedang dipersiapkan.
Ya, lambang bahwa ada agen aktif sebelum kedatangan Sang Mesias. Meskipun mereka nggak percaya Mesiasnya itu Yesus gitu ya, Yahudi rabbinik ya, tapi mereka percaya kalau pekerjaan yang membuka jalan kepada Mesias, yang mempersiapkan kedatangan Mesias itu adalah dilambangkan oleh Elia, itu mereka juga percaya Hmm. gitu. Ya, sehingga kalau tadi kita lihat bahwa kedua saksi dan kedua menorah adalah firman Allah, oke? Dan terus dilanjutkan bahwa Musa itu adalah perjanjian lama dan Elia adalah perjanjian baru. Berarti makna nubuatan kedua saksi adalah firman Allah yang adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Seperti itu. Referensi ganda ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh Alkitab itu relevan. Ya, kedua saksi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Ya, nggak bisa kita hanya terima perjanjian lama, hanya perjanjian baru ataupun sebaliknya. Hmm. Dua-duanya saling melengkapi. Itulah dua saksi ya, firman Tuhan, ya, menorah itu ya firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Musa dan Elia, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu Bill, sampai sini. Mungkin Bill ada tambahan, silakan. Iya, ini bagus bagus sekali ya. Menurutku apa namanya penjelasan terhadap terhadap lambang dan bagi teman-teman yang mengikuti ya ini kita bukan ngomong ngomong aneh-aneh ya. Ini pelajaran Ya, hari Minggu ya sebenarnya. iya, Ya, itu sebenarnya ada di pelajaran hari Minggu, cuma Rian mengeksposisinya lebih jauh ya. Apalagi dengan tambahan tradisi Yahudi itu bagus sekali ya. Apa informasi lainnya untuk mengkonfirmasi siapa apa namanya Musa dan Elia. Musa dan Elia. Ya, Ya, Musa dan Elia perlambangan terhadap apa. Nah, tadi waktu belajar-belajar aku biasanya kan kalau Wahyu kan selalu Ranko. Jadi aku ada kopi satu kutipan dari Ranko ya. ya, Satu kutipan. Nah, ini agak menarik nih kalau si Ranko ini. Gitu ya. Agak menarik. Menariknya di mana? Nah, ini coba. Kita nggak akan baca semua teman-teman karena ini panjang, tapi saya akan tetap paste di sini supaya teman-teman tahu gitu. Oh, bahwa konteksnya ini gitu ya. Takutnya nanti ambil sebagian ini. Nah, Ranko itu sebelum dia berbicara posisi dia di mana. Biasanya kan gitu kan. Kalau sekolah ini kan ngomong posisinya di mana gitu kan. Tapi ya, dia akan bicara dulu apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang pada umumnya kekristenan ambil gitu ya terhadap ya. dua saksi. Jadi seandainya nanti teman-teman istilahnya belajar dua saksi lalu ternyata ada Tafsiran lain. lain bukan perjanjian lama dan perjanjian baru teman-teman nggak kaget gitu ternyata Ya, memang ada ternyata memang ya. ada. Nah ini saya nggak akan tulis di sini saya nggak akan kutip karena itu di bagian yang lainnya cuma saya akan apa baca aja apa tulis aja di sini jadi ada beberapa apa namanya ya interpretasi lah gitu ya interpretasi terhadap dua saksi gitu terhadap dua saksi. Nah yang pertama Dua adalah saksi, Bill. eh, ini auto paradoks sorry. Yang pertama Ya. adalah hukum dan tulisan para nabi. Hmm. Lalu yang kedua adalah hukum dan Injil. Hukum di sini literally hukum ya, Pentateuch lah bisa kita bilang ya. Injil tuh ya gospel, berarti cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi bilang kayak gitulah, Hmm. gitu ya. Lalu yang kedua adalah Musa dan Elia secara Literal. literal. Ini aku tulis legit. Orangnya berarti. Iya, orangnya. Lalu ada juga dua orang yang nanti akan apa namanya? Mengemban tugas Musa dan Elia Hmm. di akhir zaman. Atau di mana dua saksi ini ada bisa dibilang itulah ya kurun waktu dua saksi ini muncul. Nah lalu yang tadi Rian jelaskan dan juga posisi kebanyakan scholar Advent dan juga kebetulan adalah posisi Mark Finley juga di pelajaran kita kalau kita baca hari Minggu dan dikonfirmasi lagi nanti di hari Selasa ya dia akan bilang tapi di hari Minggu itu udah cukup ya di paragraf terakhir ya siapakah kedua saksi ini gitu kan Hmm. berdasarkan poin-poin Alkitabiah mereka bilang itu adalah Alkitab ya. Atau dalam konteks ini ya perjanjian lama dan perjanjian baru. Pokoknya perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Tapi saya tulis di sini Alkitab ya. Walaupun kita sadar bahwa ada Alkitab versi lain yang ada Deuterokanonika begitu ya. Hmm. Nah, cuma ini saya tulis Alkitab aja. Nah, tetapi Rangkum mengambil posisi bukan mengambil ya mungkin bisa dibilang mengambil posisi. Dia nggak mau apa namanya melenyapkan opsi dua saksi ini adalah umat Allah itu sendiri. Ya. Apa? Nah, kalau teman-teman baca ya, di sini dia bilang the Greek word martus. Jadi kalau kita buka di Revelation 11, dua saksi,
Mana ya? Tiga. Nah ini ya. Ini Martus ini itu bisa jadi saksi saksi literal atau juga martir di sini atau juga martir. Nah, yang teman-teman nanti bisa baca di sini ini adalah penjelasan Rian tadi. Ini adalah penjelasan Rian. Cuma ini saya copy dari Rangko, tapi kurang lebih sama. Moses, terus dia jelasin ini plague-nya gitu kan. Terus dia Itulah. ya tulahnya sorry. Ya. Ini tulahnya. Terus bagaimana Elia bisa ngehold hujan. Nah, Ya. itu kurang lebih sama ya. Tadi Rian udah jelaskan, jadi saya nggak ulang. Nah, saya akan mengambil menambahkan di posisi yang satu lagi, yaitu posisi kemungkinan interpretasi umat Allah. Dan menurut Rangko, dua posisi ini adalah dua posisi yang paling sering diambil oleh Scholar Advent. Scholar Advent. Walaupun memang dia bilang kebanyakan pasti ngambil yang nomor 5 itu. Ya. Tapi dia bilang aku nggak pingin menegasi kemungkinan adanya interpretasi yang keenam. Hmm. Nah, kenapa menurut dia begitu? Menurut dia begini. Nih ya, another view, pandangan lain menyatakan bahwa dua saksi ini merepresentasi umat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ini terjemahan bebas saya saudara-saudara ya, maaf Ya. kalau terjemahan saya salah gitu ya. Di dalam perjanjian baru eh, bersaksi itu adalah salah satu tugas utama dari umat Tuhan. Yesus seringkali menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi ya. Di Yohanes, di Lukas gitu ya. Nah, sebelum apa namanya ascension itu dia Kenaikan. naik ke atas, naik ke surga. Sebelum dia Kenaikan. ke surga, diangkat ke surga, ya. Yesus menyatakan dengan jelas kepada murid-muridnya, dan inilah yang di apa namanya Kisah para Rasul satu ayat Agung itu 8. ya, yang di amanat agung ya, kamu akan menerima kuasa, lalu kamu akan menjadi saksiku dari apa namanya Yerusalem, Yudea, Samaria, ya kita tahu ayatnya terkenal, ya. Nah, coba teman-teman nanti bandingkan dengan apa namanya Wahyu, tapi sebelum itu bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul. Nah, Tapi yang dikutip tadi itu kisah 1 ayat 8, Bil. oh iya sorry sorry, Kisah Yang satu ayat dikutip. 8 bandingkan dengan 2:32, Ya, 3:15 sama 5:32. ya. Bukan dari Matius 28 yang Iya iya dikutip. iya, Ya. sorry sorry. Nah, menurut Yesus, menurut pengajaran Yesus, ya yang terdapat di dalam Injil sebelum akhir zaman ya, before the end itu maksudnya sebelum akhir zaman, maka di Matius 24 ayat 14, maka kita akan menjadi saksi untuk segala bangsa Hmm. gitu ya. Nah, di dalam Wahyu bersaksi ini atau apa namanya aktivitas bersaksi ini adalah alasan mengapa umat Allah ini dipersekusi. Hmm. 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 Itu ada di Wahyu. Adalah umat Allah yang bersaksi. Kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Nah, lalu saya mau buat kesimpulan dia. Nah, kalau teman-teman baca nanti di Ranko, coba saya buka ya. Jadi Ranko itu kan biasanya notes dulu, baru eksposisi. Nah, yang dua tadi ini, yang ini adalah notes dua di atas. Nah, ini eksposisi dia ya. Bisa dibilang dari hasil apa namanya notes dia, pendalaman secara eksegesis dan lain-lainnya gitu ya. Inilah eksposisi yang diambil gitu. Nah, lalu dia bilang, lalu siapa dua saksi ini menurut Ranko? Dia bilang bahwa bukti Bukti. Hmm. menyatakan bahwa simbol ini bisa jadi either ya antara Alkitab atau antara Alkitab sebagai firman Tuhan ya yang tadi Rian sudah jelaskan dan Rangko juga sudah jelaskan di dalam posisi dia yang which is orang Advent kebanyakan ambil, atau menurut dia kemungkinan lain adalah umat Tuhan yang adalah apa namanya sebagai Saksi. kumpulan orang yang bersaksi gitu ya. Iya. Nah, kumpulan orang bersaksi. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya, ini saya nggak mau menilik pikirannya Ranko, tapi kalau saya nilai dari bahasa di buku dia, interpretasi dia, dia bilang appropriate akan lebih masuk akal atau Pantas. Sesuai. akan lebih pantas, akan lebih sesuai ya. Walaupun walaupun saya cuma kutip dua ya saudara. Nanti saudara bilang, mau masa cuma dua? Enggak, itu panjang ya. Ini saya kutip cuma dua. Kalau saudara Ya. ini katanya eksposisi udah rangkuman dia. Kalau saudara mau baca kenapa dia bisa sampai kayak gini ya baca baca satu babnya itu gitu ya. Tapi Hmm. ini saya masukkan aja. Dia bilang dia lebih cenderung ke posisi dua saksi di dalam Wahyu 11 ini sebagai umat Tuhan. Yang ada yang setia dan juga yang apa namanya priestly itu apa? Dia mengutip ini ya, mengutip Yeremia dan Zerubabel tadi itu sebenarnya. Ya, dengan peran sebagai raja dan sebagai imam. Imam karena Zerubabel itu kan Ya. gubernur raja apa namanya si Zakaria Zakaria
Ya, yang satunya rajin, satunya imam. Satunya imam. Nah, gitu kan. Ya, Iya. Nah, sebagaimana mereka bersaksi, ya, terutama saksi nubuatan untuk firman firman Tuhan itu Tuhan. sendiri, terhadap firman Tuhan itu sendiri. Nah, their witnessing, kesaksian mereka mengingatkan kita terhadap tugas apa, amanat agung Tuhan kepada para murid-muridnya dan mengirim mereka dua dua dua. Masih ingat ya waktu itu di Matius 6 kan? Waktu mereka menginjil dua apa masing-masing dikirim dikirim kelompok Dua-dua. dua. Dua Secara saksi. literal, secara literal dua gitu ya. Secara literal dua saksi itu ya. Dua saksi benar. Hmm. Nah, lalu dia bilang the seriousness and importance of witnessing. Dia bilang keseriusan dan apa namanya Pentingnya. pentingnya bersaksi itu didasarkan atas perjanjian lama, hukum perjanjian lama, ya, yang menyuruh atau yang Mengharuskan. mengharuskan Hmm. dua saksi ini with corresponding and corroborative ya, dengan apa namanya selaras dan juga dengan luhur. Corroboratif itu secara ini ya, secara benar gitu ya, Hmm. kesaksian yang secara benar untuk membuat kesaksian mereka itu dinyatakan valid gitu ya. Hmm. Nah, ini posisinya kalau saya lihat ya, kalau saya lihat. Tapi nanti teman-teman bisa opsi yang berbeda. Posisinya Ranko. Ada yang saya nggak kutip di sini. Salah satunya dia bilang adalah kalau misalnya itu hanya terbatas pada buku, kalau misalnya hanya terbatas pada buku, nanti dia nggak bisa, dia bukan nggak bisa, dia cenderung tidak bisa bilang itu hanya terbatas pada buku pada saat dua saksi itu dibunuh nanti setelah Hmm. ini Iya, gitu, iya, iya. nanti setelah ini jadi ini alasan aja, nanti kita akan bongkar lagi, jadi kurang lebih seperti itu ya. Inilah gunanya kita belajar ya, oh ternyata ada opsi ini, ada opsi ini gitu kan, Ya, selain yang ada di sini apa namanya di pelajaran kita, di ya, pelajaran kita begitu. Itu tambahan dari aku, Rian. ya. Ya, ini buat para viewers ya. Jadi dunia kepakaran Alkitab itu luas ya. Ya, dan Ini ini Advent, dan ini dan ini Advent. Advent juga ini. Jadi perlu diketahui ya bahwa dalam diskusi yang hidup, saling mempelajari, kemudian saling mengomentari, saling menyanggah dan saling mengutip gitu ya. Iya. Ternyata bukan cuma ada satu kemungkinan pembacaan terhadap teks ini Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau tadi udah dijelaskan oleh saya dan dijelaskan di sekolah sahabat bahwa kemungkinannya adalah perjanjian lama perjanjian baru, di sini Bill udah menjelaskan juga kalau Ranko Stefanovic menunjukkan ada kemungkinan lain bahwa ini tentang umat Tuhan ya. Ya. Tapi Bill kalau nggak salah dalam videonya Ranko yang di YouTube ya, Iya, itu dia mengakui kedua-duanya ya. dia mengakui di bukunya juga dia mengakui dua-duanya. Dia mengakui Makanya dua-duanya ya. kita Jadi harus bedakan dua-duanya sama-sama valid ya. kita harus bedakan eksposisi dia dengan notes yang tadi. Makanya saya bedakan. Eksposisi Iya, itu cenderung ke posisi pribadi dia lah bisa dibilang sebagai penulis. iya. Cuma Hmm, dia tetap dalam belajar Alkitab dia nggak bisa hilangkan semua bukti yang jelas yang tadi salah satunya yang lu jelaskan itu. Itu udah hmm, jelas banget dan iya. dia juga bilang itu. Ya, jadi sekarang dengan melihat ini ya bagi para viewers jangan merasa langsung jadi bingung gitu. Nggak perlu bingung. Jadi ada dua kemungkinan ya, dua saksi. Yang pertama kepada bukunya itu sendiri, Perjanjian Lama Mm-mm. dan Perjanjian Baru. Kedua, kepada umat yang memegang buku itu. Umat yang Mm-mm. memegang buku itu. Aku Ya, itulah aku umat mau Tuhan. aku mau tambahkan, mungkin aku nggak bisa search langsung ya karena aku lupa di mana. Tapi di bagian sini dia ada bilang bahwa penjelasan yang tadi dua kemungkinan itu tidak mutually eksklusif. Itu ada Hmm, kata-katanya. iya. Ya, karena Artinya buku itu berhubungan dengan orangnya dan orang itu berhubungan dengan bukunya. dengan bukunya. Jadi Iya, dia bilang opsi either itu umat Allah atau Bible itu tidak mutually eksklusif. Maksudnya kalau kita pilih Alkitab ya udah berarti umat Allah ini nggak nggak mungkin bisa. benar. Tapi Ya, kalau misalnya kita pilih umat Allah ini nggak mungkin benar, nggak. Dia bilang nggak gitu. ya, Dua-duanya ini intertwine each other gitu. Jadi nggak ya. mutually eksklusif. Itu membantu aja Ya, sebagai dua membaca. saksi ini adalah perjanjian lama perjanjian baru dan itu berhubungan dengan umat Allah itu sendiri sebagai dua saksinya yang Ya, memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru itu. iya Seperti bisa itu ya, Bil dibilang ya? gitu. Bisa dibilang gitu ya? Ya, Ya, ini ya luas ya pandangannya ya bagi teman-teman semua. Oke, Bil. ya. Sekarang kita lanjutkan ke jangka waktunya. Oh ya, itu masuk Tad- ke pelajaran Senin kita ya. ya, tadi kan kita bahas ini ya, Tokohnya ya siapa gitu ya. identifikasi ya, Nah, identifikasi. Sekarang waktunya. Nah, dalam mengidentifikasi waktu, periode waktu nubuatan tentang dua saksi ini justru menjadi salah satu contoh yang paling bagus untuk membuktikan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu harus saling melengkapi. mm-mm. Kenapa? Karena nubuatan yang diumumkan oleh Wahyu 11, perjanjian baru ya, Wahyu itu perjanjian baru ya, itu Ya, nggak mungkin kita pahami tanpa mempelajari nubuatan perjanjian lama, yaitu benar, nubuatan Daniel. benar. Oke? Jadi belajar periode nubuatannya Wahyu 11 tanpa belajar periode nubuatannya
Daniel itu nggak bisa, ya nggak bisa mempelajari perjanjian baru tanpa mempelajari perjanjian lama. Dua-duanya saling terkait. Nah, sekarang kita lihat yang di Wahyu 11 dulu ya. Di Oke. ayat 2, Bil. Di ayat 2 dikatakan bahwa jangka waktunya itu 42 bulan. Oke? Nah, 42 bulan. Kalau di ayat 3 dikatakan jangka waktunya itu 1260 hari. Ya Mm-mm. kan? Nah, ini adalah periode waktu yang sama menurut ayat 2 dan ayat 3 ya. Karena Iya. 42 bulan itu kita kalikan aja. 42 bulan itu berapa hari? Pelajaran 42. kita kemarin ya. Ya, 42 kali 30. Ya, 1260. Ya kan? Berarti 42 bulan atau 1260 hari itu ya sama. Sama. 42 bulan itu ya 1260 hari. 1260 hari itu yang 42 bulan. Sama. Nah, nubuatan ini nggak bisa kita pahami kalau nggak belajar perjanjian lama. Iya. Daniel. Ya, kita udah belajar tapi kita kutip lagi ayatnya. Nggak apa-apa. Daniel 7:25. Ya. Meskipun kita nggak akan bahas sedetail beberapa sahabat yang lalu ya. Kita kutip. Bentar. Ya. Aku bacakan ya. Ya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ini periode waktu nubuatannya yang ada di kitab Daniel. Daniel 7:25. 1 tambah 2 tambah setengah, 3,5. Hmm. Masa itu artinya tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun tinggal gampang. 1 tahun itu berapa hari? 1 tahun itu 360 hari. Berarti kita gampang kalikan. Tiga setengah, ya, sorry, bukan tiga, ya, 3,5 dikali 360. Ya, 1260 hari. Ya. Oke, jadi apa yang disebutkan oleh Wahyu 11 ayat 2 dan 3 dan yang disebutkan oleh Daniel 7:25 itu sama. Dalam Hmm. hitungan bulan dia 42 bulan, dalam hitungan hari dia 1260 hari, dalam hitungan tahun dia 3,5 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat Yehezkiel 4 ayat 6, dalam menafsirkan nubuatan, 1 hari sama dengan 1 tahun. Aku tahu. 1 hari nubuatan, 1 tahun literal. Berarti kalau 1260 hari nubuatan, itu sama dengan 1260 tahun literalnya. Ya, berarti jangka waktu nubuatan ini adalah 1260 tahun literal. Yang kita tahu bahwa ini dimulai tahun 538 kan? Ya, Iya. mungkin dicatat dia meskipun orang udah banyak yang tahu tapi pasti ada yang belum tahu. Dimulai tahun Atau ada yang 538 lupa. atau ada yang lupa. Dimulai tahun 538 waktu gereja dapat kekuatan politik. Hmm. Oke, diakhiri tahun 1798 waktu kekuatan politik gereja terguncang. Ya, itu. Inilah era yang disebutkan oleh Wahyu 11 bahwa dua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Coba kita balik ke Wahyu 11 biar. Ayat 3 ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Ya, ingat 1260 hari nubuatan itu sama dengan 1260 tahun penggenapannya. Ya, jadi selama 1260 tahun ini, selama tahun 538 sampai tahun 1798, disitulah dua saksi bernubuat sambil berkabung. Apa? Apa maksudnya ini? Kalau dua saksi ini adalah Alkitab, berarti pada era inilah Alkitab dibungkam. Dia bernubuat sambil berkabung. Jadi kesaksian Alkitab dibungkam pada era ini. Dibungkam dengan cara apa? Dibungkam dengan cara otoritasnya disamakan dengan tradisi dan magisterium. Kita udah belajar itu, Hmm. ya. Dua saksi itu Alkitab, perjanjian lama perjanjian baru. Kalau Alkitab ini dikatakan bernubuat sambil berkabung, dua saksi bernubuat sambil berkabung, berarti dia bernubuat tapi dibungkam. Bagaimana cara membungkamnya? Otoritasnya disamakan dengan tradisi dan magisterium. Itulah cara untuk membungkam dua saksi ini, ya. Tapi kalau dua saksi ini adalah umat Allah, dibungkamnya dengan cara apa? Dipersekusi, Nggak boleh ya. baca Alkitabnya itu sendiri. Iya, nggak boleh baca Alkitab, dipersekusi. Artinya apa? Dua saksi Alkitab sebagai dua saksi perjanjian lama dan perjanjian baru dibungkam dengan cara otoritasnya diturunkan sejajar dengan tradisi dan magisterium. Dua saksi sebagai umat Allah juga sama-sama dibungkam dengan cara dibantai, dipersekusi, dianiaya. Hmm. Ya, Alkitabnya dianiaya, umat Tuhannya juga dianiaya. Itulah maksudnya bernubuat sambil berkabung. Dan memang benar, pada tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi, ya, baik Alkitab dan umat Tuhan itu sendiri bernubuat sambil berkabung. Seperti itu, Bill. Ya ini bagus sekali ya. Ya. Bagus sekali ya. Ada tambahan, Bill, untuk sini, untuk jangka waktunya ini?
Ya, kalau untuk jangka waktu aku udah nggak ada. Ya, ini Ya, udah ini cukup jelas ya ini ya. udah cukup jelas. Teman-teman hanya untuk ini aja passing by karena kan ini based on great kontroversi, based on apa kemenangan akhir. Nah, jadi seperti biasa TGCME. Iya. Nah, di sini ada dia juga sebutkan ya. Jadi apa namanya oppress. Nah, ini ya. Where are the elements of the chapter? The word God suppress ini ya. 1242 bulan. Nah, itu ternyata disebutkan juga teman-teman di kemenangan akhir yang adalah bagian bacaan kita di bab yang ke-15 ya. Nah, ini cuma menambahkan ini aja Yan. Supaya Hmm. supaya oh ini bukan dari kita juga. Ternyata Iya. pionir-pionir gereja kita juga sama gitu ya. Dan kemenangan akhir tuh malah memberitahu event-event sejarahnya malah Ya, secara iya detail. tentu. Ya, kalau ini kan secara sejarah ini lebih kerangkuman, tapi kita lebih fokus ke Alkitabnya sekarang kan, Iya, ke iya. penjelasan dari nubuatan Alkitabnya gitu. Iya. Oke, kita berarti lanjut Bill. Sekarang kita masuk ke ayat 7 sampai 9 Bill. Wahyu 11 Oke. ayat 7 sampai 9. Aku bacakan ya. Ya. Wahyu 11 ayat 7 sampai 9. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Hmm. Oke. Nah, kita tahu berarti setelah periode 1260 hari atau penggenapannya setelah periode 1260 tahun, ya akan ada serangan dari binatang yang muncul dari jurang maut. Hmm. Nah, dan serangan itu menyerang mereka sampai mati. Mereka ini siapa? Dua saksi. Dua saksi, si dua Ya, saksi. ya. Jadi dua saksi ini diserang sama binatang yang muncul dari jurang maut sampai dua saksi ini mati. Oke. Setelah mati, ya mayatnya ditaruh di mana? Ditaruh di tiga tempat. Jalan raya, kota besar. Tiga tempat. Yang pertama Jalan Raya Kota Besar. Yang kedua Jalan Raya Kota Besar itu disebut juga sebagai Sodom dan Mesir. Kita anggap ini sebagai tiga. Tiga istilah yang kita harus lihat apa maksudnya. Yang Hmm. pertama kota besar, habis itu Sodom, Hmm. habis itu Mesir, Hmm. ya kan? Kota besar dulu. Kalau dalam kitab Wahyu, bagi yang udah sering belajar kitab Wahyu, jelas tahu kota besar ini merujuk pada Babylon. Ya, basar. Besar, besar ya, itu jelas merujuk pada Babylon. Dalam kitab Wahyu sendiri ya, Wahyu 14 ayat 8 misalnya, itu Hmm. jelas kota besar yang dimaksud itu adalah Babel. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, ya kan? Nah, kota besar merujuk pada Babel. Ya. Lalu kemudian kita melihat Mesir dulu. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Mesir ini merujuk kepada penolakan terhadap eksistensi Tuhan, ya kan? Uh, Oke. Okay. Kalau Sodom, nah kita semua tahu kisahnya Sodom ya di kitab Kejadian itu ya. Sodom ini tentang apa? Tentang kejatuhan moral, sikap abai terhadap Tuhan, ya. Nah, oh iya, tentang Babel ini menarik karena Babel ini dia caranya untuk menyerang Tuhan adalah dengan mencoba untuk apa istilahnya? Mencoba untuk merebut kuasa Tuhan. Itu kalau Babel. Hmm. Babel itu mencoba merebut kuasa Tuhan. Nah, jadi ternyata cara untuk istilahnya apa ya, membunuh kedua saksi ini, ya, itu ada tiga cara. Yang pertama, apakah dengan mencoba merebut kuasa Tuhan, Ya, atau yang kedua cara lain, kita tolak aja eksistensi Tuhan, anggap aja Tuhan gak ada, ateis ya, lah bisa kita bilang ya. ateis. Yang ketiga, buat orang ini jadi hidup sangat sekuler sampai moralnya jatuh, itu juga bisa. Yang terjadi pada abad pertengahan adalah yang pertama, pada 1260 tahun itu. Itu yang terjadi pada 1260 tahun. Oke, kekuasaan Tuhan direbut oleh apa? Oleh tradisi dan magisterium. Ya, kekuasaan Tuhan direbut oleh kekuasaan Taus. Itu lebih jelas lagi istilahnya. Ya, itu kota besar. Ya, tapi ternyata akhirnya ada cara lain untuk membunuh kedua saksi ini. Ya, cara lainnya adalah gimana kalau kita nggak perlu rebut kekuasaannya? Gimana kalau kita abaikan aja kenyataan kalau dia itu ada? Kita anggap aja Tuhan tuh ternyata nggak benar-benar ada kok. Dia itu cuman mitos, cuman tahayul. Jadi ateis kan?
ternyata ini adalah metode lain yang digunakan oleh setan untuk menyerang Tuhan. Ya, bisa juga ateisme. Ya, ternyata nggak harus dengan mencoba membuat institusi agama yang korup dan institusi agama ini mencoba untuk merebut kuasa Tuhan. Itu sudah dilakukan selama 1260 tahun. Ya, tapi ada cara lain ternyata. Kemudian, ya, menolak eksistensi Tuhan. Oh, Tuhan itu sebenarnya nggak ada, cuman khayalan dan imajinasi manusia aja. Atau di bawah masyarakat ini jadi sangat sekuler, jadi sama sekali tidak peduli agama sampai moralnya jatuh. Itu Ya, bisa juga, ya. Nah, dan kita lihat ya, di sini membunuh kedua saksi itu disamakan oleh kitab Wahyu dengan membunuh Tuhan. Kenapa? iya. Kita lihat di ayat 8b. Dikatakan di sana, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya. Hmm. Jadi, Bila mereka telah menyelesaikan. ya ini Alkitab audio ya teman-teman, keklik tadi. Ya. Jadi usaha untuk membunuh dua saksi, ya, itu disamakan oleh Alkitab, disamakan oleh kitab Wahyu, terutama di Wahyu 11 ayat 8 ini ya, disamakan dengan usaha untuk membunuh Tuhan itu sendiri. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Seakan-akan ini jadi Golgota yang lain. Iya. Ya, seakan-akan kota besar Mesir dan Sodom ini menjadi Golgota yang lain. Ya, lihat cara kitab Wahyu memberikan simbol ini sangat 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 sastra sebenarnya ini. Ya. Nah, inilah yang terjadi setelah tahun 1798. Setelah gereja otoritas politiknya runtuh tahun 1798, itu adalah revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis inilah yang memberikan serangan bukan hanya pada agamanya, bukan hanya pada kekristenannya itu yang diserang, tapi diserang langsung sumbernya. Artinya apa yang diserang? Alkitab yang diserang. Nah, kalau menyerang Alkitab ya, menolak Alkitab, artinya kan sama dengan menolak yang menginspirasikan Alkitab itu sendiri. Hmm. Menolak Tuhan. Makanya dikatakan kalau ada orang mau membunuh dua saksi, itu disamakan dengan mau menyalibkan Tuhan lagi. Iya. Ya, karena kalau orang mau menolak Alkitab, itu sama dengan menolak yang menginspirasikan Alkitab, menolak Tuhan. Gitu. Itu yang terjadi di Revolusi Prancis. Kenapa? Di Revolusi Prancis itu, ya, ada perubahan pemikiran. Orang mulai meninggalkan agama, meninggalkan teologi, dan segala hal itu digantungkan dengan apa yang namanya rasionalitas dan ilmu alam, naturalisme ya. Jadi kalau sesuatu itu nggak bisa dibuktikan secara rasional, nggak bisa dibuktikan melalui ilmu alam, misalkan fisika, kimia, biologi gitu ya hal itu nggak valid, ya hal itu nggak valid. Hal itu cuma takhayul gitu, cuma takhayul. Dan akhirnya muncullah Mesir, muncullah orang-orang yang ateis. Oh Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu cuma takhayul, Tuhan itu nggak bisa dibuktikan oleh sains gitu kan. Muncullah orang-orang yang sekuler. Ya, Alkitab itu kan cuma takhayul. Kita tuh pakai logika bro, pakai sains bro. Kita nggak usah peduli sama agama lagi. Terus akhirnya karena nggak peduli agama lagi, moral jatuh. Itulah muncul Sodom. Ya, Mesir dan Sodom itulah produk dari revolusi Perancis ya. Ateisme dan kejatuhan moral. Karena orang meninggikan rasionalitas dan ilmu alam di atas Alkitab dan di atas yang menginspirasi Alkitab itu Tuhan sendiri. Gitu Bill. Ya, sebelum Bill kasih tambahan, saya mau kasih satu kutipan Hmm. dari Le Monsieur. Ya. Le Moniteur. Don't even try. Ya, walaupun salah-salah mohon maaf ya, tapi saya udah berusaha tuh supaya saya Supaya menyebutkannya dengan salah. supaya, supaya saya menyebutkannya dengan pronunciation Prancis yang benar ya. Francais. Francais ya. Jangan ketawa, Bill. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini sumber primer. Kenapa? Hmm. Le Moniteur ini adalah sebuah koran Perancis, sebuah koran Perancis pada era revolusi Perancis itu sendiri. Iya, iya. Ya, Ya, ini ya bisa dibilang terbitan. propaganda ya, ya kayak gitulah. Ya, ini koran propaganda mereka di zaman Revolusi Iya. Prancis ini. Ini sumber primer ini. Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh majalah ini ya. Sorry, bukan majalah, oleh koran ini. Koran ya. Ya, saya nggak akan sebut lagi nama korannya ya. Tapi ini korannya. Ya, oke. Dikatakan di situ, kemarin, hari pada dekade ini, ya, telah disapu bersih sisa-sisa terakhir dari tahayul. Nah, kita lihat ini, dia menyebut Alkitab sebagai tahayul ya. Precision ya. Superstition tahayul ya. Api yang besar menyala di alun-alun kota atau di pusat kota ya, yang diberi karangan bunga dengan gambar-gambar suci. Ya, jadi gambar-gambar yang berbau agama itu dibakar seperti karangan bunga itu, ditaruh ke dalam api. Orang-orang melempar lebih dari 5.000 sampai 6.000 volume tulisan-tulisan keagamaan
dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. 5.000 sampai 6.000 tulisan keagamaan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Sambil menyanyikan lagu-lagu Republikan dan memproklamasikan slogan solidaritas universal. Ya, teman-teman pasti akan ringing the bell kalau ini tentang humanisme ini. Nah, Iya. ini kalau kita mau bahas secara ilmu sosial ini bisa panjang ya, tapi kita nggak usah bahas ke sana. Buku-buku diambil dari mana-mana. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, kita harus ingat ya, di Perancis itu banyak diaspora Yahudi ya. Banyak orang-orang keturunan Yahudi di Perancis. Bahkan orang-orang Yahudi di kota itu membawa manuskrip-manuskrip mereka yang berharga, maksudnya manuskrip Alkitab ya, dan meninggalkan pengharapan mereka terhadap Mesias yang konyol ini. Hmm. Nah, jadi gini, orang Yahudi itu memang, terutama Yahudi Rabinik ya, itu menolak Yesus sebagai Mesias. Oke. Tapi mereka tetap percaya dengan perjanjian lama. Dan Iya. mereka masih menantikan Mesias itu. Itu minimal itu. Sekarang dengan adanya revolusi Prancis, orang-orang Yahudi ini bahkan mereka membakar Alkitab yang berharga dan mereka meninggalkan pengharapan terhadap Mesias itu. Hmm. Ya karena bagi mereka Mesias itu konyol. Lagi-lagi kalau pakai rasional, pakai ilmu alam konsep Mesias itu nggak masuk ya. Ya kan? Kalau pakai ilmu alam kan yang ada apa gitu ya, konsep fisika, konsep kimia, Iya. konsep biologi, nggak ada konsep Mesias gitu loh. Ya, kemudian jumlah buku yang dibakar itu sangat banyak, sangat tinggi. Bahkan apinya itu membakar dari malam sampai pagi jam 10 besoknya. Bayangin itu bukunya sebanyak apa sampai apinya menyala selama itu. Dan itu Padahal kan kertas itu cepet kan? kertasnya cepat hangus, bukan kayu bakar dia. Iya. Bayangin, ya berapa banyak buku yang dibakar. Berarti sebegitu orang pengen meninggalkan agama, ya dengan menggantikannya dengan rasionalitas, ya dengan ateisme, dengan sekularisme, sampai semua buku yang berbau agama dibakar dan sebanyak itu. Apinya nyala dari malam sampai paginya 10 lagi. Itu yang terjadi, Will. Ya, keren, Silahkan, keren. tambahan dari Will. Aku mungkin aku bukan tambahan ya. Aku bring it to the next level lah bisa dibilang. Ya, Lebih ke mikir. gimana? Ini maksudnya. Terlepas dari ini adalah nubuatan atau tidak. Terlepas dari ini nubuatan. Jadi ini dilepas dulu ini nubuatan. Karena kalau udah bicara nubuatan itu pasti akan terjadi bagaimanapun ininya. Karena bukan kita. Nafas Tuhan kan. Dan dia Iya. datang ke depan. Tapi terlepas dari ini adalah sebuah nubuatan. Kira-kira yang dilakukan oleh rakyat Perancis itu justified nggak? Iya, kalau kita melihat apa yang telah dilakukan gereja di masa lalu, gereja itu membantai ini, membantai itu. Wajar aja orang muak sama agama. Iya. Enggak, iya kan? Ya, iya. Mengerti kan aku larinya kemana? Maksudnya, Bukan mau membenarkan revolusi Prancis yang jadi iya. masyarakat ateis, masyarakat sekuler, tapi gereja itu udah terlalu korup pada zaman itu. Kepausan udah terlalu korup, orang udah muak sama agama. Akhirnya jadi kayak gini reaksinya. Ya, gimana lagi? Sama-sama salah, tapi kita bisa ngerti kenapa mereka melakukan kesalahan itu gitu loh. Iya. Dan 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 teman-teman jangan lihat ini dari kacamata sosial saja. Ini kacamata ekonominya sangat sangat tinggi. Dan kalau Hmm. aku ngomong sedikit ya, dari Revolusi Prancis itu kan sebenarnya tiga tiga apa ya bisa dibilang tiga kasta lah, tiga kasta ya. Estate kalau dalam bahasa mereka estate kan. Saat estate pertama itu kan bangsawan, bukan, estate pertama itu para clergy. Clergy itu imam, Pemuka agama. pemuka agama. Hmm. Estate kedua itu bangsawan, estate ketiga itu rakyat biasa dan estate ketiga ini populasinya 98%. Hmm. 98% teman-teman bayangin dah. 98% orang itu hidup di bawah garis kemiskinan. Iya, dengan Nah, para pemuka agama hidup dalam kemakmuran. dalam kemakmuran udah gitu disuruh lagi biaya-biaya perpuluhan disuruh lagi ini ya lama-lama orang kesal lah. Iya, dan akhirnya memberontak. Iya. Memberontak. Jadi maksudku gini Meskipun loh. jadi ateis itu salah ya, tapi Jadi ateis kita salah. paham Jadi, lah kenapa mereka memberontak sama gereja gitu. nah, aku ingin menarik ke sekarang. Hmm. Menarik ke sekarang. Itu kan revolusi Prancis. Menarik ke sekarang. Artinya apabila kita lihat orang, teman kita, saudara kita, atau misalnya teman-teman mahasiswa lah di kampus-kampus ternama atau di kampus apa namanya di metropolitan lah, enggak jangan bilang ternama lah, di metropolitan, di Di kota kota besar, besar. di Iya, kota besar gitu ya. Bahkan di kota kecil juga, bukan berarti kota kecil nggak ada, cuma maksudnya ya ngerti lah intinya itu. iya. Di mana sekularisme itu pengaruhnya besar. Kadang-kadang menjadi ateis dan sekuler itu justifiable karena versi Tuhan yang diberikan kepada mereka bukanlah versi Tuhan yang diberikan kepada kita yang kita mengerti. Iya, In some certain dalam certain cases. Maksudnya iya. gitu. Jangan kita pikir oh ateis itu salah. Jangan-jangan orang ini dia nggak tahu ada Tuhan yang baik, dia nggak tahu ada Iya. nubuatan, dia nggak tahu apa yang kita tahu. Jadi
dalam satu sisi kita bisa, kita harus bisa punya rasa ini loh. Oh iya. Dan itu membangkitkan perasaan untuk tidak menghakimi dan membangkitkan perasaan penginjilan malah. Ya, Ternyata banyak orang yang nggak tahu, ternyata banyak orang yang terekspos Tuhan yang salah dalam tanda kutip sepanjang iya, hidupnya, sehingga wajar saja mereka menjadi Mesir dan Sodom. iya. Karena lawannya Babel. Karena lawannya Babel. Karena lawannya Babel kan. Iya. Kecuali mereka ketemu sama Israel yang betul, baru mereka memberontak jadi salah. Tapi kalau Iya, mereka memberontaknya sama Babel, ya Mesir dan Sodomnya jadi masuk akal gitu. iya kan. Jadi aku mau itu karena realitanya sekarang begitu. Realitanya sekarang begitu. Banyak teman-teman kita ateis itu bukan karena bukan karena apa? Karena mua aja. Iya, Tapi iya, semangat kemuakannya itu kelihatan sama gitu loh. Kalau teman-teman iya, baca ini ya, baca LTGCME ini ya, bagaimana kemuakan mereka itu kan sama kan. Revolution ini kan. Itu kan karena monarki dan religion semuanya itu kan udah korup lah, bener bahasa dia yang tadi korup gitu kan. Jadi ya, jadi ya bukan berarti itu benar, bukan membenarkan ateisme dan sekuler, tapi kita bisa lebih prihatin kepada mereka yang seperti itu dan tidak merendahkan mereka. iya, Itu sih Yan, itu sih Yan. iya. Bahan dari aku. Ya, ini refleksi ya untuk kita semua Ya, ya. Jangan-jangan teman-teman kita itu jadi nggak percaya Tuhan gara-gara kita ini nggak menggambarkan Tuhan dengan baik. iya, Kita ini nggak jadi saksi Tuhan yang baik. Makanya mereka akhirnya jadi memberontak, gitu ya. Jangan jadi seperti gereja abad pertengahan yang akhirnya membuat orang-orang itu mending jadi mikir, waduh mending gak usah beragama sekalian deh daripada jadi iya kayak daripada gereja, daripada daripada jadi jadi orang kayak ini. iya daripada jadi kayak gereja abad pertengahan mending gak usah beragama sekalian deh. Jangan sampai orang mikir gitu kalau ngeliat kita ya. Iya, iya. Gitu. Oke. Ya, itu kan menarik ya refleksi dari Bill tadi ya. Ya, aku Oke. kepikiran aja. Oke, kita lanjut Bill. Oke. Kita lanjut kayak 11 ya. Ya, ini setelah setelah eh, dua saksi dibunuh dan mayatnya dilempar ke jalan kota ke tempat yang disebut sebagai Mesir dan Sodom gitu ya. Nah, Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa dua saksi ini ternyata bangkit. Meskipun udah dibunuh, dia bangkit. surprise. Surprise bangkit ya. Nah, coba kita lihat. Nah, Nah, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. nah, perhatikan kalau tadi pembunuhan dari dua saksi itu disamakan dengan kematian Tuhan Matian. sendiri. Ya, membunuh dua saksi itu disamakan dengan menyalibkan Yesus lagi. Nah, sekarang kebangkitan dua saksi itu diparalelkan dengan kebangkitan Yesus sendiri. Hmm. Lagi-lagi, apa buktinya? Buktinya dengan frasa 3,5 hari. Iya. 3,5 hari ini adalah alusi terhadap kebangkitan Yesus. Ya, karena Yesus itu menghabiskan waktu di dalam kubur itu 3,5 hari. Ya, jadi sama seperti dua saksi dibunuh, begitu juga dulu Yesus telah disalibkan. Tapi karena Yesus yang disalibkan itu bangkit, maka dua saksi ini juga akan bangkit. Iya. Ya, kita lihat aja di misalkan ya Markus 9 ayat 31. Ya, untuk membuktikan ya kalau Yesus itu memang 3 hari. Tapi harusnya semua orang udah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita Nah, baca saat aja. ini sampai di tahap ini, Coba Markus 9 ayat 31. lu lu ke gereja cuma Natal doang, tetap aja tahu harusnya. Harusnya tahu. Tapi oke lah, kita jangan assume orang ini. Kita harus tetap baca ayatnya ya. 31 Bil. 31. Iya, sampai 32. Oh Tiga iya, iya, satu iya. iya. Kau 30 itu tadi. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Iya, jadi kebangkitan dua saksi ini mengalusi pada kebangkitan Yesus sendiri ya. Hmm. Gitu. Dan ya, pada revolusi Perancis itu memang ada satu tokoh itu ya, Voltaire gitu ya. Tulisannya Voltaire ya. Saya mau coba ngomong dengan pronuns Prancis yang benar ya. Itu Kosong. kosong ya. Ya, dia tuh benar-benar sangat pede tuh. Bilang kalau dengan Iya. dengan adanya gelombang rasionalisme ini orang nggak akan mau lagi baca Alkitab gitu. Dan Alkitab akan benar-benar musnah. Nyatanya sampai sekarang Alkitab nggak musnah ya. Itu di pelajaran hari Rabu. Rabu ya. Aku copy aja Iya, pernyataan dia. Nah ini ya. iya. Sampai bawah aja, sampai Oh ya langsung aja lah ini ya ya. semua kutipan kemenangan akhirnya. Kemenangan akhirnya. Iya. Dan ternyata
Ya, Alkitab yang ada di zaman sekarang sama di zamannya dia itu malah banyak zaman sekarang gitu loh. Berarti kan revolusi Prancis memang ngasih goncangan ya, kita harus akui memang. Ya, Alkitab itu agak jadi diragukan dengan oh Alkitab ini nggak rasional, cuma tahayul. Oh Alkitab itu nggak sesuai dengan sains, bla bla bla. Iya betul, memang ada tantangan, tapi ternyata nggak benar-benar sampai mati dan malah sebenarnya sejak zaman itu sampai sekarang Alkitab malah lebih banyak sekarang yang ngebaca dari zaman itu. Setuju. Ya Secara jadi statistik. secara statistik jadi ya Voltaire ini terlalu terlalu pede dan ternyata nggak begitu ya. Ada usaha untuk membunuh Alkitab dan waktu itu memang di era itu kesannya mati, tapi ternyata bangkit dan sampai sekarang akan tetap bangkit semakin bangkit. Hmm. Ya, kalau kita berani bilang pengetahuan akan bertambah-tambah, artinya orang akan semakin belajar Alkitab. Ya, jadi itulah yang dimaksud oleh ayat inti kita ya. Yesaya 48 Bil, tolong buka Bil. Ya. Sebenarnya aku bisa buka Ben Adam aja sih, kenapa aku ketik lagi? Oh iya, pelajaran hari pertamanya itu ya. Ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya ya. Jadi dua saksi itu sudah dibunuh, ya mereka akan tetap bangkit. Dan buktinya bangkit. Buktinya kita sekarang di sini belajar Alkitab ini. Itu Iya. membuktikan kalau firman Tuhan itu bangkit. Ya, serangannya revolusi Perancis ya itu cukup melukai. Tapi Tuhan itu lebih kuat sehingga firman-Nya itu juga akan kuat karena firman itu dari Tuhan sendiri yang kuat gitu ya. Nah, ya. Akan tetap betul selama-lamanya. Dan menariknya Bil, kalau kita baca ini dalam bahasa Ibrani-nya, kita buka aja di bahasa Ibrani-nya. Ya. Isaiah. Aisyah. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya Yesayahu gitu ya. Ya. Mana ayat 8? Oh itu ya. Ini. Iya. Yavesh Hatsir, kering rumput. Navel Ksits, ya, bunga layu atau layu bunga gitu. Udvar Eloheinu, dan firman Tuhan Allah kita, Yakum leolam. Nah, perhatikan kata Yakum. Yakum itu adalah bentuk imperfect dari kata kam. Kam. Hmm. Kam itu artinya adalah bangkit. Hmm. Kam itu artinya bangkit. Ya, makanya kalau dulu waktu Yesus membangkitkan orang itu dalam bahasa Aramaik itu talitakum. Alitakum. Ya, bangkitlah, angkatlah tilam dan berjalanlah gitu ya. Kum itu bangkit artinya. Yakum akan bangkit leolam untuk selama-lamanya. Ya, Jadi literally bangkit ya. literally bangkit dia, pakai kata bangkit ya. Dan Seolah-olah sebelumnya mati. seolah sebelumnya mati. Ya, dan memang frontal itu akan bangkit untuk selama-lamanya. Percayalah itu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Gimana, Bil? Ini udah Wah, dari aku udah mengenai dua saksi dibangkitkan, ada tambahan dari Bil? sekarang refleksi lagi ya, anjay. Refleksi mulu. Tapi memang harus refleksi. Harus Refleksi. ada. Sekarang kan bangkit. Sekarang kan udah bangkit. Terus kayaknya kayaknya studinya nggak sesemangat yang dulu pada saat Hmm. membangkitkan pertama-tama. Bisa dibilang kan generasinya Ellen White itu kan bangkit pertama-tama itu Ya, setelah revolusi Prancis. ya, itulah generasi yang pertama menunjukkan Alkitab itu bangkit lagi ya. Dan memang di zaman itu bangkitnya gila-gilaan ya. Semua Ya. denominasinya seolah-olah meninggalkan terus back to the Bible karena akses itu dibuka kembali gitu kan. Hmm. Apa namanya tren itu terjadi lagi. Ya mirisnya adalah Alkitabnya bangkit, tetapi Mesir dan Sodomnya bangkit juga, nggak mati-mati. Ya, ya, Harusnya kan tadi kan ini dibunuh ini kalau ini bangkit harusnya ini kan mati ya. iya, iya. Sederhana Tapi aja bagi para orang muda ya. Lebih percaya Coki Pardede atau Alkitab? Ya, Coki Pardede kan representasi ini ya Mesir ya, bisa kita bilang ya. masih Mesir. Ya, secara budaya populer di Indonesia Ya gitu ya, kan. bukan berarti Dia menghakimi dia ya, karena ini dari dia sendiri. bukan menghakim, ini deskripsi. Iya iya Dia kan bilang dia ateis. iya Karena kalau kita tanya dia pasti mengakui saya ateis, iya gitu ya. Dan ateis itu kan memang menolak eksistensi adanya Tuhan gitu kan. iya Nah, dan itu bukan bukan hanya di kalangan pakar levelnya, dia itu dalam level populer dia. iya. Dalam level populer, media populer, jangkauan masanya besar. Apakah kita lebih percaya Coki atau Alkitab? Meskipun dikatakan Coki Pardede sedikit banyak ada benernya kadang-kadang. Kadang-kadang Kadang-kadang. Ya, tapi Alkitab itu nggak kadang-kadang. Alkitab itu selalu benar dan lalu tidak dapat benar. salah dalam setiap hal gitu loh. Ya, gitu. Lebih banyak mana nonton
nonton coki atau belajar Alkitab. Ya, kita kejauhan contohnya, tapi itu bisa jadilah salah satu refleksi lah. Iya, aku ngomong apa namanya tentang ini ya. Aku jadi ingat. Kayak aku pernah ngomong sama Durian, tapi lama Ya, banget. ya. Ini bukan scholar, teman-teman. Bahkan bukan scholar Alkitab ya. Rian pasti tahu lah. Apa namanya? Dia ateis. Dia, namanya Harari ya, Yuval Noah Harari ya. Oh ya. Ya, Yuval Noah Harari itu di bukunya Homo Deus, A History of Tomorrow, dia bilang bahwa di masa lalu, di masa lalu censorship, cara kita mensensor sesuatu adalah membatasi informasi. Hmm. Sehingga yang namanya kekuatan adalah orang yang memiliki informasi. Dan itu terjadi nyata secara sosial ya, paling tidak secara sosial dan juga secara keagamaan. Bagaimana kekuasaan dulu mensensor informasi yaitu kebenaran Alkitab. Alkitab. Ya, Ya, dan yang memiliki kuasa adalah yang Alkitab. memiliki Alkitab itu memiliki informasi. Nah, tapi kata dia dari mulai abad ke-21 terutama ya, censorship itu bukan lagi membatasi informasi, tapi berubah. Censorship yang sesungguhnya itu adalah membanjiri informasi. Hmm. Sehingga sehingga kekuatan yang sejati itu bukanlah kekuatan memiliki informasi, tapi kekuatan untuk memfilter informasi. Iya. Nah, Discerning ya. iya, itu aku baca itu walaupun dia tidak datang dari ini ya, tapi apa namanya? Judgementnya terhadap ilmu sosial itu sangat tinggi ya. Ya. Walaupun Harari sendiri ateis ya. Harari itu ateis. Tapi Ya. maksudnya aku ambil ambil apa namanya prinsipnya aja dan itu terjadi ya. Hmm. Kan Hmm. tadi kan lu ngomong Coki Pardede kan. Aku aku langsung di benakku langsung tentang akses. Karena kan itu ada di Instagram, ada di mana-mana kan, dan Iya. di YouTube di sini. Iya. Maka kekuatan yang sesungguhnya adalah bukan informasi, kekuatan yang sesungguhnya adalah mendiscern informasi apa yang harus kita Iya. ini. Berbeda dengan dulu. Dan mungkin Iya. itulah yang menyebabkan Mesir dan Sodom itu masih masih menggelora. Karena Iya. kita tidak memiliki kekuatan itu, memilih mana Iya. informasi yang kita bisa cerna. Itu ya. Hmm. Itu Iya. refleksi sedikit aja sih Setuju, setuju. Bel. Ya, dari jadi ini. teman-teman pintar-pintarlah memfilter ya. Iya, Ya, karena mungkin kita tetap dengar bisa jadi, tapi bisa nggak memilah, yang memfilter, baik. menguji ya gitu ya. Iya, Hmm. setuju, setuju. Oke. Hah, Kita kita ke masuk pertanyaan, Bil. pertanyaan. Hari Hari Jumat. Jumat. Nah, Iya. pertanyaan hari Jumat, teman-teman. Bagaimanakah prinsip-prinsip pertentangan besar terungkap dalam Revolusi Prancis? Ya, gimana ya? Ya, tadi sedikit banyak udah Udah disinggung kita ya cover ya. sebenarnya. Iya. Tapi kalau teman-teman mau baca, ya sebenarnya kalau di komentarnya siapa namanya Ranko ini ya, aku copy sedikit. Hmm. Komentarnya Ranko itu dia bilang bahwa eh, secara umum gereja Advent itu menginterpretasi makhluk yang dari jurang tadi itu adalah revolusi Prancis. Dan Hmm. dan dia juga bilang Ellen White mendedikasi satu bab sendiri untuk itu, yaitu di bab 15 yang tadi aku buka di sini. Hmm. Kemenangan akhir bab 15. Kemenangan akhir bab 15 itu sendiri untuk menjelaskan ini. Nah, ini kan ada nih French spirituality, Sodom Egypt dan itu ya Egypt ateisme, Sodom licentiousness itu tidak bermoral gitu. Jadi kalau pertanyaannya di hari Jumat tadi adalah bagaimanakah prinsip-prinsip pertentangan besar terungkap dalam revolusi Prancis ya kurang lebih yang tadi dijelaskan dan itu secara global Advent dan secara pionir juga diterima ya pembunuhan nubuatannya revolusi Prancis itu adalah pembunuhan nubuatan. Nah kalau ditanya prinsip-prinsip pertentangan besar yang tadi itu lah semuanya itu kan metode setan. Yang ini gagal datangin ini, yang ini Iya. gagal datangin ini. Jadi sebenarnya itu sumbernya sama aja, cuma metodenya evolve gitu kan. Kita kan keep evolving, dia juga keep evolving dong. Iya. Jadi Hmm. prinsipnya pasti ada prinsip pertengahan besar di sana. Apapun metodenya, the moment truth itu direndahkan, mau gimana pun bentuknya, ya itu tetaplah pertengahan besar. Menurutku itu ya. Hmm. Iya. Ada tambahan? Ya. Ya intinya itu ya, ini semua kerjaan setan ya dalam konteks pertengahan besar ya. Ya. Itu dia. Setuju, Bil. Oke. Oke. Nomor dua. Wah, ketika berargumen bahwa Allah tidak ada, seorang menulis bahwa kita bebas untuk menetapkan tujuan-tujuan kita sendiri dan menjelajah.
Ini bahasa-bahasa filsuf banget nih. Dan menjelajah melintasi batas-batas intelektual apapun tanpa mencari rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Itu sering banget aku dengar. The moment ada rambu maka itu membatasi penyelidikan. Hmm. Mengapa frasa tanpa mencari rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar begitu instruktif bagi motif yang dimiliki banyak orang untuk menolak kalah? Bagaimanakah gagasan-gagasan seperti itu dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang terjadi dalam Revolusi Prancis? Mana ya? Lu dulu Ya, atau gua dulu? ya aku dulu boleh deh. Oke. Ya, ini kayaknya tentang filsafat moral kayaknya ya pertanyaan Ya, ini ya. Jadi mungkin ada beberapa hal dalam diri kita sebagai manusia secara umum ya, dalam keadaan manusia yang sudah jatuh, itu punya kecenderungan untuk mengarah pada dosa, kecenderungan berbuat dosa ya. Ya, entah kita percaya dengan kecenderungan berbuat dosa atau enggak, itu tergantung apakah kita percaya dengan Alkitab atau enggak kan gitu. iya, Ya. Tapi kenyataannya gini, waktu orang-orang punya kecenderungan untuk melakukan yang salah, dan ternyata yang salah itu adalah salah, ya dia pengen kalau yang salah ini nggak dinilai salah lagi, gitu kan? Aku kasih contoh yang kontroversial, ya gay, gay ya, gay. Kita ingat Sodom kan, kemerosotan moral dalam konteks aslinya Sodom kan ada persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki ya. Ya, nggak kebetulan kalau eh, amoralitas yang mencoba untuk membunuh Alkitab itu digambarkan seperti Sodom ya. Berarti salah satunya ada tentang homoseksualitas juga, meskipun itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya ada homoseksualitas juga, kan gitu. Ya, Eh, hukum moral seksualitas Alkitab itu kan ngasih rambu-rambu apa yang bisa dan apa yang nggak bisa, iya. ya kan? Yang nggak bisa itu apa? Seks antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan Sama dengan jenis, perempuan, sama jenis. atau perempuan dengan perempuan, sesama jenis. Ya, bagi orang yang tidak mau melawan kecenderungan itu, ya mereka akan cari cara supaya Ini nggak benar. ada lagi yang menyalahkan apa yang mau mereka Ya, lakukan ini, ya. Menghilangkan Tuhan dari kehidupan dengan bilang Tuhan itu cuma tahayul, nggak rasional, terus menolak Alkitab dari kehidupan akan membuat langkah mereka lebih mudah. nah, Karena akhirnya mereka nggak punya aturan moral itu lagi, sehingga mereka nggak perlu berhadapan dengan benar dan salah dalam apa yang mereka lakukan. Ya, sehingga kadang-kadang mereka ini sebenarnya bukan hanya secara filosofis mereka merenungkan Tuhan ada atau enggak gitu ya, kemudian jadi seorang pemikir yang ateis. Kadang-kadang ada juga motivasi-motivasi secara praktis yang hubungannya dengan moral. ya, Ya, menolak keberadaan Tuhan ya dengan menyangkal eksistensi Tuhan, oh Tuhan itu enggak ada. Kemudian menolak bahwa firman Tuhan itu ada dan mengatur moral itu lebih mudah bagi orang-orang yang mau menerobos rambu-rambu ini. Lebih mudah untuk berdosa kalau ternyata emang Tuhan itu enggak ada dan Alkitab itu enggak ada. Ya, itulah kenapa sampai sekarang apa yang dibawa revolusi Prancis itu masih laku sampai sekarang. ya. Ya, tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya Alkitab, berdosa itu jadi lebih mudah. Bukan hanya jadi benar, tapi jadi nggak mungkin salah lagi. Karena standar moral jadi nggak ada lagi. Ya, mungkin itu aja, Bill. Gimana dari Bill? Ini kalau dibawa secara filsafat moral, bisa panjang ini ya. Tapi Ya, itu tadi secara, ya praktis. kalau aku melihat secara praktek, Ya, praktek sehari-harinya gitu sih. ya. Kalau secara itu kan tadi contohnya ada G satu kan. Contohnya lain di apa namanya di filsafat itu adalah Alkitab itu membatasi eksplorasi berpikir, Hmm. eksplorasi berpikir. Jadi ya sama aja premisnya adalah mungkin bukan premisnya ingin melakukan kesalahan ya sebagaimana G tadi dalam contohmu itu. Jadi udah ada motivasi itu. Tapi mereka berpikir bahwa kalau ada yang membatasi maka manusia itu tidak akan bisa bertumbuh. Hmm. Manusia itu tidak bertumbuh. Nah, sedangkan di pemahaman mereka Alkitab ini memberikan batasan-batasan quote unquote rambu-rambu tadi. Iya. Nah, sehingga mereka bilang, kalau ada rambu-rambu kita tuh tidak akan bisa pernah ke Mars, tidak bisa pergi ke bulan, tidak bisa ke sini. Orang ada rambu-rambu gitu kan. Ada beberapa orang yang ekstrimnya sampai ke sana. Aku lihat di beberapa apa namanya podcast filsafat ya. Agama itu menjadi penghalang pertumbuhan manusia. Dan dan mereka menariknya itu jauh ya. Mereka menariknya itu ke civilization. Peradaban. Iya, bagaimana peradaban-peradaban sebelumnya membuktikan bahwa peradaban yang maju itu adalah kemungkinan besar
agamanya itu bukan agamanya sekarang gitu. Dan standar Hmm, moralnya bukan standar moral yang terekspos sekarang. Apa namanya dibunuh, diperkosa, tapi maju tuh, tapi maju. Jadi jadi kayak mereka mereka melihat itu agama itu membatasi evolusi manusia baik itu secara secara intelektual ataupun secara sosial sekaligus. Tapi mereka terjebak dalam mereka terjebak aku lihat ya, mereka terjebak dalam perkataan bahwa oh kalau gitu moral itu dapat dari mana? Itu kan mereka selalu terjebak di situ kan. Seandainya rambu-rambunya dihilangkan, Alkitabnya iya, dihilangkan, hilang gitu. Nah terus kita tahu berbohong itu salah. Lalu iya, ini kalau nggak ada yang bilang itu salah iya. secara Contoh teks membunuh lah. membunuh, nah Iya, orang itu yang jadi sudah mencoba untuk menolak eksistensi Tuhan, eksistensi Alkitab, tetap aja akan bilang pembunuhan itu kriminal kan. iya Tapi kriminal. kalau segala sesuatu itu hanyalah berdasarkan misalkan nature, ya apa hukum alam yang membuat membunuh itu jadi salah secara moral? Emangnya ada aturan moral dalam hukum alam gitu loh? Ya kan kita membunuh untuk bertahan hidup, jadinya kan Iya, gitu. Ya. jadi Nah, mungkin orang ateis ini secara nggak sadar ya, mereka tuh sebenarnya mewarisi hukum moral kekristenan, tapi mereka iya, nggak mau ambil semuanya. Jadi mereka terpaksa harus tolak iya eksistensi itu Tuhan dan Alkitabnya. maksudku itu jadinya mereka mereka terjebak dalam argumen mereka sendiri gitu kan. Iya, Terjebak iya. dalam argumen sendiri dan bahkan mereka sampai di titik mana sampai gini ya. Oh, oh kebijakan moral itu adalah bagian dari evolusi manusia. Oh ya, pemikiran manusia sendiri yang menemukan moral itu gitu ya. Iya, pemikiran moral itu bukan tadi kita Iya. bilang moral itu dari Roh Kudus atau dari apa kayak mereka bilang Hmm. enggak itu dari evolusi manusia makanya kita nggak boleh membatasi. Nah itu jadi spektrum itu sangat ekstrimnya itu sangat jauh ya, sangat jauh. Mungkin pembahasan kita bisa panjang. Cuma aku mau mau bilang aja bahwa berhati-hatilah pada saat rambu-rambu itu dilanggar gitu Hmm. karena sudah sangat jelas dari pelajaran kita bahwa adanya pertentangan besar selalu tarik ke konteks pertentangan besar. Kalau nggak ada konteks pertentangan besar, susah mengerti ini. Pertentangan besar itu kan artinya ada orang yang mau berbuat yang berbeda dengan yang seharusnya. Itu kan namanya pertentangan. Iya, Kalau iya. kerjasama besar ya beda ceritanya. Iya, Ini kan iya. pertentangan besar berarti ada sesuatu, seseorang atau prinsip yang ingin berlawanan dengan sesuatu, seseorang atau prinsip gitu kan. Hmm. Nah, artinya harus ada suatu hukum, ada suatu aturan yang bilang, oh ini benar, ini salah. Berarti yang bertentangan adalah yang selain itu, gitu kan Hmm. logikanya. Nah, kalau rambu-rambunya dicabut, ya nggak ada pertentangan besar dong. Hmm. Hmm. Semuanya kerjasama besar jadinya. Iya, iya. Dan Itu itu sih, Kak. adalah setan yang mau menentang Tuhan itu ya. Iya, Iya. Oke. itu yang menurutku. Oke, kita masuk ke tiga ya. Hmm. Apakah pentingnya peringatan Yohanes tentang bait suci yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terakhir? Wah, itu di ayat ini ya. Ayat 19. Eh, akhir dari Wahyu 11 itu. Ya, ini sangkakala ketujuh ya teman-teman ya. Hmm. Dan kalau misalnya kita lihat di Wahyu 11 ini juga, Wahyu 10 dan 11 itu adalah interlude ya, antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Iya. Bill, suaramu makin pelan, Bill. Halo, halo? Oh iya. Oke, lanjut. Iya, jadi aku ulang. Jadi Wahyu 11 ini adalah interlude ya. Interlude tuh bisa dibilang ya, apalah sebelum kejadian yang mendahului sesuatu. Dan kalau dilihat di posisinya, dia itu ada di antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Sangkakala ke-6 dan ke-7. Nah, yang di apa namanya? Yang di pertanyaan Jumat nomor 3 itu adalah penglihatan Yohanes tentang bait suci di ayat 19. Yang ini adalah sudah masuk ke sang Sangkakala ketujuh. yang ke-7. Jadi diperhatikan ininya, pembagiannya. Nah, ada komentarnya tentang ini? Ya, kau aja, Bill. Silakan. Oh, iya, kalau misalnya kita lihat di ayat 19 ini ya, maka terbukalah bait suci Allah di sorga. Itu menjelaskan tentang sekali lagi ya, membuktikan bahwa ada alusi terhadap bait suci. Jadi bait suci yang ada di bumi itu adalah contoh model dari suatu bait suci yang ada di surga, sesuatu ya. Model dari bait suci yang ada di surga. Nah, jadi dan kalau kita lihat ya teman-teman ya, secara detail di Wahyu 10 dan 11 itu Yohanes tidak lagi pasif. Nah, ini agak lari tapi aku lihat ada hubungannya dengan 19. Yohanes tidak lagi pasif. Pasif maksudnya gini, selama ini dia cuma mendapatkan nubuatan. Tapi di 10 dan 11 dia itu disuruh menulis, di apa namanya? Berpikir. Makanya di 11 itu kan kemudian diberikan kepada suatu bulu tongkat pengukur, disuruh mengukur kan. Walaupun tadi nggak kita bahas ya satu dan dua. Ya. Tapi
membuktikan bahwa Yohanes itu aktif, aktif dalam eh, ikut dalam sesi nubuatan ini. Dan di bait suci di yang ke ayat yang ke-19 ini, kalau misalnya kita lihat bahwa sangkakala ketujuh ini adalah secara historis ya, belum tergenapi. Ya, Hmm. belum tergenapi. Dan ini terjadi nanti pada saat Tuhan Yesus datang, pembunuhannya. Itu kalau komentarnya Ranko Stefanovic yang aku pernah baca ya. Jadi ini belum terjadi dan kalau ditanya kita di mana ya kita di antara interlude itu antara 6 dan 7. 6 dan Hmm. 7. Jadi itu ya menurutku. Kalau pentingnya, pertanyaan apakah pentingnya? Oh, oke oke oke. Itu kan udah menjelaskan basisnya ya. Ya, Nah, itu kan apa isi nubuatannya. Kalau pentingnya apa? iya, penglihatan yang tentang bait suci. Nah, kalau kita lihat eksistensi bait suci sendiri itu kan sebenarnya menjelaskan apa yang Tuhan lakukan kan. Hmm. Apa yang Yesus lakukan, pekerjaan dia ya. Bait suci itu kan kalau di sepanjang kitab Wahyu bukan hanya sebagai sebagai simbol terhadap penyembahan, simbol terhadap penghakiman yang adalah penghakiman itu adalah aktivitas sentral dia yang sentral dia ini dalam tanda kutip maksudnya Yesus, aktivitas sentral Yesus menjelang dia datang. Jadi apabila ada penglihatan bait suci di sangkakala ketujuh yang adalah artinya menjelang dia datang, maka ada satu aktivitas khusus menjelang dia datang yang dilakukan di bait suci, yaitu penghakiman, Hmm. penghakiman. Nah, Pengadilan pemeriksaan ya, kalau istilah pengadilan pemeriksaan teologinya sebelum ya. sebelum itu secara Ya, sistematika teologi ya, ya, dia sedang melakukan pengadilan pemeriksaan. Nah, artinya ya, kalau kita mau tarik ke aplikasi ya, ya kita lagi diadili nih, kita Sodom, Mesir, apa Babel. ya, ya. Dan pengadilan pemeriksaan itu adalah pelajaran untuk sahabat depan. Hmm, Ya, jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang apa yang Yesus lakukan di bait suci surgawi ya, dan apa efeknya bagi gereja kita ya, nubuatan itu. Nah, itu akan kita pelajari pada sahabat depan ya. gitu. Kemenangan akhir bab 18 gitu sampai 20-an, Sampai 21. 21. Ya. Ya, ini sampai depan ya. Bagus juga nih si Ya, si Mas dia kasih pertanyaan menyiapkan untuk sahabat depan ya. ya, sampai depan. Ya dan kayaknya kita akan membahas tentang pergerakan ya, pergerakan meneliti apa yang dilakukan Mm-mm. di Bait Suci. Ya, sebenarnya orang asing nggak perlu spoiler, udah tahu semua cuman Cuman ya kita belajar lagi. pergerakan apa itu? Mari kita tunggu ini episode selanjutnya. Oke, ada lagi tambahannya? Udah cukup. Udah cukup ya. Kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu poin-poin. Saran poin diskusi. Saran poin diskusi. Bagi ya, bentuk yang pertama adalah identifikasi dua saksi. Ya, sudah di Masih atas. dalam kurung Bil, Alkitab dan umat Allah gitu. Oh ya, oke. Sorry. Menurutku dua-duanya itu valid ya. Jadi harus disebutkan dua-duanya. Walaupun sekolah sahabat cuma sebut satu ya, Iya, tapi nggak apa-apa kita melampaui sekolah sahabat nggak apa-apa. kita melampaui lah bisa dibilang. Kita ya melampaui sih. Ya, Tapi apa melampaui ya. itu seolah-olah dia di rendah enggak Oh ada. enggak, bukan itu maksudnya. Kita Tapi belajar. apa yang sekolah sahabat nggak bilang, kita pelajari juga itu maksudnya. Ya, Iya, ini nggak ada melampaui. iya. Oke, identifikasi dua saksi. Lalu setelah itu masuk ke apa ya? Dia dibunuh ya. Peristiwa. Jangka waktu Oh, jangka waktu ini, ya. jangka waktu bernubuat sambil berkabung. Iya, iya, iya. Pemenuhan nubuatan yang adalah jangka waktu bernubuat sampai berkabung. Ya, kapan itu kan? Itu harus dijelaskan. Kapannya tambahkan ya? Periode. Selanjutnya dua saksi. Ini signifikansinya apa tadi ya? Prinsip apa ya? Prinsip apa ini refer to Babel, Sodom, oh, Babel Mesir ya. Babel, Mesir, Sodom. Kalau di ayatnya Sodom dulu sih, tapi aku ngejelasinnya Mesir dulu tadi. Ya makanya tadi aku Di ayatnya Sodom dulu. Hmm. ya. Lalu dua Dua saksi. saksi bangkit. Ya, ini beserta dengan refleksi-refleksi tadi bisa dimasukin ya. Refleksi-refleksi. Refleksi rohani.
Ya, yang tadi di tengah-tengah. Lalu Iya. pertanyaan Jumat. Ya, opsional lah pertanyaannya. Ya, sebenarnya Jumat ini bisa digabung juga sih ke waktu bahas tadi Ke itu. pembahasan, ke Ya, cuma pembahasannya yang ya. tiga nggak bisa. Yang tiga itu memang untuk Topik lainnya. topik untuk ini aja, nyambungin aja supaya kita belajar. Iya. Gitu. Ada lagi ya? Udah, dari aku udah. Oke. Baik teman-teman. Jangan lupa dibaca kemenangan akhirnya. Kalau malas, ini dia di GCME ya. Jadi kita di modul 3 ya. Berarti nanti kita di modul 3 itu 13, 14, 15, 16 kalau di GCME. Modul 4 itu Midnight Cry. Nah, ini ya kita ya. Hmm. Nanti di 18, 19, 20, 21. Gitu. Jadi jangan lupa dibaca. Kemenangan akhirnya lebih bagus gitu ya. Karena ya sayang kalau kita nggak baca besar roh nubuatnya. Sayang sekali. Begitu. Itu kalau dari aku ya. Oke, aku juga udah. Udah cukup? Oke. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mempelajari firman-Mu dengan segala kekurangan kami. Kami rendahkan hati kami Tuhan, supaya Engkau menyempurnakan apa yang kami sudah pelajari, yang kurang bisa Engkau tambahkan Tuhan, dan terlebih lagi kami meminta hikmat-Mu kepada seluruh guru-guru sekolah sahabat yang akan memimpin diskusi sahabat depan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami semangat untuk bisa mendalami Tuhan lebih lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Shalom.